Liburan gue kali ini adalah tujuan utamanya ke Jepang ya, tapi gue transit penerbangan dulu di Manila, Filipina, dan kembalinya via Kuala Lumpur ya. Selamat menikmati perjalanannya, dimulai dari starting dari Jakarta terbang ke Manila dulu. Bagi kalian yang ingin dapatkan tiket promosi kalau kalian ingin ke Jepang, terutama tujuannya ke Osaka, Tokyo, ataupun Nagoya, itu biasanya kalau kalian naik Cebu Pacific, itu penerbangan Filipina ya, yaitu biasanya kalau dari Jakarta ataupun dari Bali langsung ke Manila. Itu kalau lagi promo, Jakarta Manila itu sekitar 700 ribuan saja. Jadi itu 4 jam penerbangan, kalian bisa 1 malam untuk transit di Manila dulu. Atau mungkin kalian bisa lanjut di penerbangan berikutnya, cuma transit beberapa jam. Sudah cukup untuk kalian bisa menikmati mendatangi kota tua yang berada di kota Manila, ataupun area distrik utamanya yang berada di Manila pula. Dari Manila ke Tokyo, ke Osaka, atau ke Nagoya itu rata-rata sekitar 450 ribuan. Kalau lagi promo ya, 400 sampai 500 ribu saja. Jadi, ongkos kalian kalau dari Jakarta mau ke Jepang itu one way. Bagusnya itu pas keberangkatan ya, karena paling murah itu via Manila ini itu di 1,2 saja kalian udah bisa nyampe di Jepang, dan liburan di Jepang kalian juga udah bisa mendatangi kota-kota di Filipina, terutama Manila ini yang mungkin kalian nggak akan datangin kalau hanya pingin tujuannya ke sini saja, karena kalau tujuannya ke sini saja cukup ribet dan cukup butuh ongkos juga. Makanya kalau mau ke Manila, sekalian aja pas sekalian transit penerbangan, contohnya ke Hong Kong, ataupun ke China, ataupun ke Korea, ke Jepang, kalian bisa transit via Manila, karena sering banget Cebu Pacific ini mengasihkan kode promo untuk penerbangan-penerbangan ke Asia Pasifik ini. Ini adalah distrik utama yang berada di kota Manila ya. Dan bagusnya di distrik utama Manila ini, kalau nggak salah namanya itu apa ya, sedikit lupa saya. Tapi mereka itu punya kayak bukan trotoar, sky bridge, itu jembatan penyeberangan yang berada di antara beberapa gedung itu. Cukup panjang sampai ke banyak tujuan pusat perkantoran-perkantoran yang berada di kota Manila ini. Dan bagusnya itu, kota Manila di bagian side ini sangat bersih, sangat bagus, dan kelihatan sangat berbeda dari kota Manila yang berada di kota tua atau di side yang lainnya yang merupakan banyak tempat-tempat kumuh yang super kumuh juga. Nggak jauh beda dengan Jakarta, tapi di Manila itu lebih kumuh lagi dan lebih tidak tertata lagi. Saat liburan di Manila, kalau kalian ingin dapatkan tempat atau wilayah yang bersih untuk apartemen,
ataupun hotel ataupun hostel itu yang tidak jauh di sekitar daerah Makati City ini. Ini adalah Makati City ya. Ini area pusat perkantoran, pusat distrik yang sangat bersih, sangat bagus. Di Manila itu berbeda dengan distrik-distrik yang lainnya yang sangat kumuh juga dan yang sangat rapi kalau di area ini. Dan ada beberapa jenis transportasi yang layak di Manila ini. Kalau nggak salah ada metronya Manila atau MRT atau LRT. Ada 2 line kalau nggak salah. Tapi kalau bus umum di Manila ini tidak sebagus di kota-kota lain di negara lain ya. Karena saya lihat busnya itu kayak bus tua. Transportasi angkot tua begitu. Tapi itu tidak mencakup ke semua areanya. Bagi kalian yang pecinta sejarah, itu bagus. Tujuan utamanya adalah ke area kota tua Manila ini. Karena ini ada syarat ataupun kaya akan sejarah. Karena di sini dulunya itu ada pelabuhan, ada kota tua, ada gereja katedral tua, dan semua komplek yang ada berada di sini. Ini kompleknya ini komplek bangunan tua yang sangat bersejarah, sangat bagus dan sangat nyaman untuk didatangi. Intramuros ini adalah area yang penuh dengan peninggalan-peninggalan sejarah kedatangan Portugal kalau nggak salah ke Manila ini. Jadi di kota tua ini banyak sekali bangunan-bangunan yang menurut saya sangat fotonable, instantable. Jadi bagi kalian yang ingin berfoto-foto salah dengan peninggalan bersejarah dari kota-kota tua di Eropa, kalian bisa datang ke sini yang berada di Manila ini. Dan jangan lupa katedralnya, kalian coba juga untuk mendatangi, berfoto di sini dan masuk bisa melihat ke dalamnya. Itu kita bisa akses kapan saja. Kalau nggak salah sampai malam itu buka ya katedralnya. Dan kalau kalian ingin menikmati coffee shop ataupun makan, di sini juga banyak restoran-restoran yang harganya terjangkau. Bukan restoran-restoran mewah ya, tapi kalian bisa menikmati healing ataupun hanya sekedar ingin menikmati sore hari di daerah kota tua Manila Intramuros ini. Ini adalah Port Santiago. Port Santiago ini kalau nggak salah itu kayaknya tempat port ya dulunya, yang banyak juga bangunan bersejarahnya. Tapi masuk ke dalamnya itu mesti berbayar, karena gue udah pernah masuk ke dalam sana dulu kala waktu mau ke Manila. Jadi tidak masuk lagi kali ini, cuma ngambil video di bagian luarnya saja. Berjalan nggak jauh, cukup jauh lah, 1 kilo lebih kalau ingin jalan. Itu kalian bisa ketemu dengan Taman Rizal Park, namanya Rizal Park. Itu bangunan bersejarah juga, kayak kalau di Jakarta itu kayak Monas ya. Di sini peninggalan bersejarah kemerdekaan kota ataupun negara Filipina.
Ini adalah kota tuanya, bukan kota tua, ini adalah kota normalnya mereka, seperti bangunan-bangunan tua, rusuh, dan juga tidak begitu tertata dengan rapi. Karena menurut saya area ini cukup untuk orangnya biasa saja. Dan kalau mau makan ya ini, saya biasanya sih makannya cukup di sini. Kalau pingin harganya terjangkau, itu namanya apa tadi, ada gambarnya tadi, kalian bisa lihat aja. Itu makanannya ada pilihan paket-paket dan cukup terjangkau dengan kalau nggak salah, kalau nggak minumnya juga bisa gratis kalau minta air putih saja. Karena itu chicken ya, pilihannya banyak, ayamnya. Kalau kita muslim kan kita takut makan babi ya, di negara ini kayaknya banyak banget menunya, pasti ada babinya. Jadi cobalah makan di sana saja. Bagi kalian yang cuma transit di Manila, karena penerbangannya biasanya transitnya itu 8 jam, kalian nikmati aja kotanya Manila. Karena airportnya itu berada di tengah kota. Kalian menyeberang aja dari airport, itu ada sky bridge gitu, menyeberang ke seberang jalannya, masuk ke kota itu, masuk ke kota tuanya, ke kotanya itu. Di sana kalian bisa menikmati ada hotel mewah, ada kafe, ada restoran, dan banyak pilihan-pilihan lainnya. Di Makati ini ada mall yang cukup bagus gedungnya, itu ada beberapa gedung mall ya, terpisah-pisah, tapi di tengahnya itu ada taman yang cukup indah, namanya itu Greenbelt Park Mall, yang berada di Makati City dan dekat ke mall-mall lainnya. Aksesnya juga di sini akses yang sangat nyaman untuk didatangi, untuk shopping, untuk dining. Banyak banget pilihan-pilihannya yang berada di mall ini, dan mallnya cukup indah. Kalian cukup nyaman dan rileks kalau kalian berada di taman yang berada di Greenbelt Park Mall ini. Untuk 1 atau 2 hari transit di kota Manila ini, saya cukup rekomendasikan ya kalau cuma sekedar di Manila. Tapi kalau lebih dari itu, karena kemarin gue 4 hari, gue merasa cukup boring karena transportasi umumnya tidak cukup memadai di sini. Karena yang ada cuma angkot, dan gue malas banget naik angkot. Dan area-areanya juga cuma di beberapa distrik doang yang bagus dan bersih, sedangkan di tempat lain itu cukup kumuh. Jadi bagi kalian yang suka traveling, cuma ingin tahu gimana ya Filipina atau Manila, cukup transit 1 hari atau 2 hari di kota Manila untuk sekedar tahu dan ingin menikmati bagaimana kehidupan di kota Manila, kuliner maupun kehidupan rakyat jelata atau distrik-distrik mewahnya. Setelah dari Manila, karena penerbangan tujuannya utamanya ke Jepang, jadi kita lanjut ke kota Osaka ya. Nantikan next video di kota Osaka, Jepang, untuk hari-hari di Jepang yang sangat menarik, sangat nyaman, dan sangat indah.